Oke, anak-anak, kembali lagi dalam pembahasan bang soal bilangan berpangkat dan bentuk akar ya. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu adalah bilangan berpangkat pecahan ya. Oke, untuk mengerjakan bilangan berpangkat pecahan, kamu bisa ubah dia menjadi bentuk seperti ini ya. Bilangan berpangkat pecahan itu adalah akar dari bilangan dari pangkatnya ya, seperti ini. A pangkat 1 per n itu adalah akar pangkat n dengan basis atau bilangan pokoknya adalah A. Kalau ada A pangkat m per n, itu adalah akar pangkat n dari A pangkat m ya, seperti itu. Oke, jelas ya? Yuk, contohnya ya seperti ini. Ini contoh. Nah, kenapa bisa sama dengan 2? Nih saya jelaskan, karena ingat 8 pangkat akar 8 pangkat 3 itu akar pangkat 3 dari 8 itu, nah sebenarnya dari sini aja bisa langsung kita kerjakan seperti ini ya. 8 itu kan adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan 1/3 ya kan. Nah ingat, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali, maka kita akan peroleh 2 pangkat 3 dikali 1/3 sama dengan 2 pangkat 3/3, yaitu adalah 2 pangkat 1, yaitu 2. Maka jawabannya adalah 2. Gitu ya. Mudah ya? Oke. Yuk kita langsung saja ke soalnya ya. Nah, yang pertama seperti ini. 27 pangkat 1/3, maka ini tuh diubah menjadi bentuk akar 27. Akar 27 ya, akar pangkat 3 dari 27 kita ubah 27-nya itu menjadi 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 karena pangkatnya sudah kelipatan dari akar dari pangkat akarnya, maka bisa kita keluarkan. Jadi hasilnya adalah 3 gitu. Ya. Mudah. Oke, sekarang yang nomor 2, 81 pangkat setengah. Nah, pangkat setengah itu artinya akar langsung aja ya, akar langsung dari 81. Ingat, kalau akar ya, pangkat 2 itu tidak ditulis di sini ya. Kalau pangkat 2 tidak perlu ditulis, jadi langsung saja seperti ini. Maka akar dari 81 adalah 9. Mudah, ini yang nomor 2. Oke, yang nomor 3, 64 pangkat 3/4. Ini harusnya ada akarnya ya, tidak tertulis, nggak apa-apa. Nah, saya buat dia menjadi bentuk yang sederhana. 64 saya ubah menjadi 2 pangkat 6. Ingat, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Jadi kita punya akar pangkat 4 dari 2 pangkat 18. Nah, kemudian saya sederhanakan 2 pangkat 18 kita ubah biar menjadi bila 2 pangkat yang ada kelipatan 4-nya, yaitu adalah 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 2. Kenapa bisa seperti ini? Ya, karena 2 pangkat 18 itu adalah 2 pangkat 16 ditambah 2. Ya, kenapa saya ambil 16? Karena 16 itu adalah kelipatan dari 4 ya. Kelipatan dari 4. Nah, sehingga ingat, kalau ada pangkatnya dijumlah, maka itu adalah perkalian ya. Seperti itu. Kalau ada pangkatnya dijumlah, berarti itu adalah perkalian. Ya, sehingga kita akan punya 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 2. Nah, masuklah ini ke sini. Ya, seperti itu. Karena 2 pangkat 16 itu adalah kelipatan 4, di mana 16 dibagi 4 itu adalah 4. Maka kita keluarkan 2 pangkat 4. Dan 2 pangkat 2-nya kita hitung menjadi 4. Maka hasil akhirnya akan menjadi 2 pangkat 4 akar pangkat 4 ya, seperti itu, agak belibet ngomongnya. 2 pangkat 4 itu adalah 16 akar pangkat 4 dari 4. Inilah hasil akhirnya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya.
125 pangkat 2 per 3. Ya, kita buat 125 menjadi bentuk akar, ya akar pangkat 3 dari 125 kuadrat. Kamu nggak perlu hitung 125 kuadratnya berapa, nggak perlu, capek. Ya, kita ubah aja 125 itu adalah 5 pangkat 3. Nah, ini sudah mewakili kelipatan 3, maka sisanya adalah 5 pangkat 2, atau ya kalau kamu mau jabarkan juga boleh. Ya, kalau ini dijabarkan menjadi akar pangkat 3 dari, ya ini dikali ya, jadi 5 pangkat 6. Ya, 6 dibagi 3 adalah 2, jadi hasilnya 5 pangkat 2 sama dengan 25 juga hasilnya ya. Seperti itu. Oke, maka jawabannya adalah 25 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini juga sama kayak nomor sebelumnya yang tadi 81 ya. 49 itu ya akar 49, hasilnya adalah 7 ya, mudah sekali. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Sekarang operasi bilangan berpangkat pecahan. Ya, operasi bilangan berpangkat pecahan sebenarnya sama saja sifat-sifatnya dengan operasi bilangan berpangkat biasa. Ya, hanya saja nanti penjumlahan, pengurangan, perkaliannya dalam bilangan pecahan. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. 3 pangkat setengah dikali 3 pangkat setengah, berarti ya kita karena operasinya perkalian sifatnya, maka pangkatnya dijumlah. Ya, jadi setengah tambah setengah yaitu adalah 1. Maka 3 pangkat 1 itu adalah 3. Begitu ya. Nah, sekarang operasinya pembagian, maka pangkatnya dikurang 3/4 dikurang 1/4, ya setengah. Akar 16 pangkat setengah itu adalah akar 16, hasilnya adalah 4. Oke, lanjut lagi. Ya, ini juga sama, 9 pangkat setengah kali 9 pangkat setengah, ya kita tinggal operasikan, setengah tambah setengah adalah 9 pangkat 1 atau 9. Ini juga sama, kita tinggal operasikan, operasinya pembagian, maka pangkatnya dikurang. 3/2 kurang setengah, maka 2/2, 2/2 itu 1, ya hasilnya 25 lagi. Ya, ini juga sama ya, mudah ya, nggak perlu saya bahas. Oke, itu untuk bilangan operasi bilangan berpangkat pecahan ya. Basicnya sama ya dengan bilangan berpangkat untuk sifat dan operasi aljabarnya. Oke, berikutnya adalah menyederhanakan bentuk akar ya. Bentuk akar itu seperti ini ya, ingat disederhanakan. Ada 2 cara ya, ini cara yang kedua yang cepatnya. Kita kalau untuk cara yang cepat ini kamu harus tahu bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat. Apa aja bilangan kuadrat? Itu mulai dari 1, 4, 9, 25 ya, dan 36 dan seterusnya. Nah, bilangan kuadrat ini akan menjadi faktor dari angka yang kita punya. Kenapa? Karena nanti bilangan kuadratnya bisa diakarkan langsung. Contohnya yang ini 25. Contohnya ini ya. 50 itu, akar 50 itu adalah 25 dikali 2. Nah, 25-nya bisa kita akarkan menjadi 5. Jadi bentuk sederhananya adalah 5 akar 2. 72 pun sama, 72 itu adalah 36 kali 2. 36 itu kan bilangan kuadrat ya. 36-nya bisa diakarkan menjadi 6. Jadi hasil sederhananya 6 akar 2. Nah, inilah menyederhanakan akar ya. Menyederhanakan bentuk akar. Oke, kita langsung kerjakan. Nah, atau cara yang kedua itu dengan menggunakan faktor prima ya, seperti itu. Kalau yang di atas tadi dengan bilangan kuadrat, nah sekarang yang ini dengan faktor prima. Nah, 48 itu faktor primanya adalah 2 pangkat 4 kali 3. Nah, 2 pangkat 4 itu kan ingat kalau akar itu kelipatan 2 ya. Maka 2 pangkat 4 bisa keluar akar, 4-nya dibagi 2, jadi 2 pangkat 2 akar 3 sisanya. Jadi hasilnya adalah 4 akar 3 ya. Kalau misalkan dengan cara bilangan kuadrat, kita bisa 48 ya. 48 itu adalah
16 dikali 3. 16 itu adalah 4 kuadrat ya. Akar dari 16 adalah 4 dan sisanya 3. Sama ya, hasil akhirnya 4 akar 3. Seperti itu. Oke. Mudah ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Akar 32. Nah, akar 32 dengan faktor primanya itu adalah 2 pangkat 5. Nah, ingat 5 itu bukan kelipatan 2, maka kita ubah menjadi bentuk seperti ini ya. 2 pangkat 5 adalah 2 pangkat 4 dikali 2 gitu, karena ini 2 itu 2 pangkat 1 ya, sehingga 2 pangkat 4 nya kelipatan 2 bisa kita keluar jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 1 nya sisa di dalam akar, jadi hasilnya 4 akar 2. Oke. 98 ternyata itu adalah 2 faktor primanya adalah 2 kali 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 nya kita akarkan jadi 7 akar 2 hasilnya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. 12 ya, 12 itu adalah 4 kali 3 ya. 4 kali 3. Nah, jangan sesekali kamu ubah menjadi akar 2 pangkat 6, 2 kali 6, karena ini nggak bisa diapa-apain ya. Ini harus disederhanakan lagi menjadi 6 itu 2 kali 2 kali 3 gitu. Nah, inilah 2 kuadrat kali 3 gitu ya. Jadi jangan pilih 2 kali 6 ya, boleh, cuma kamu harus menyederhanakan 6-nya lagi gitu. Makanya kalau dengan faktor prima kamu cari bentuk faktor primanya kayak gitu ya. 6 kan bukan prima seperti itu ya, jadi harus diubah lagi menjadi faktor primanya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah 200. 200 itu faktor primanya ternyata adalah 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 3 nya kita pecah karena 3 itu bukan kelipatan 2, jadi 2 pangkat 2 dikali 2 ya. Saya susunnya seperti ini biar ini bilangan kuadrat bisa keluar. Bilangan kuadrat kita keluarkan jadi 2 kali 5, sisanya akar 2, maka hasilnya adalah 10 akar 2. Nah, kalau enggak juga kamu bisa ubah akar 200 itu kan adalah 100 dikali 2, akar 100 adalah 10 akar 2. Nah, ini cara cepat ya, cuma memang untuk cara cepat seperti ini kamu harus hafal bilangan kuadratnya. Sekali lagi ya, bilangan kuadrat yang bisa menjadi faktor dari bilangan yang ditanyakan ya. Untuk yang atas gimana, yang nomor ini ya 12 itu kan 4 kali 3. 4 itu adalah bilangan kuadrat, berarti kalau diakarkan nanti jadi 2 akar 3 gitu ya, seperti itu. Oke, sampai sini dulu ya, kita lanjut untuk bagian berikutnya di video berikutnya ya.